Hai guys, selamat datang kembali di Literature dengan Aya di sini. Di video sebelumnya aku tuh udah janji sama kalian, aku bakalan sharing, aku bakalan ngebahas tentang pengaruh kecemasan terhadap penyembuhan GERD dan bagaimana pengalamanku pribadi dalam mengatasi GERD. Yang ini aku bilang salah satu hal yang paling mendasar, salah satu hal kunci yang menyebabkan kondisiku bisa sampai di tahap ini dimana aku merasa sudah jauh lebih baik. By the way, hari ini aku mau bilang dulu bahwa dibanding hari-hari sebelumnya, kondisiku hari ini seminggu inilah itu sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya, dan aku sudah bisa uh, skipping beberapa frekuensi minum obat, dan aku nggak apa-apa sama sekali hanya dengan melakukan uh, tips, apa ya, langkah-langkah yang nanti aku bakalan sharing semua ke kalian. Oke, okay? Tapi sebelum kita masuk ke langkah, cara-cara untuk mengatasi kecemasan, pertama-tama aku pengen kalian paham dua hal. Yang pertama adalah tentang GERD itu sendiri, dan yang kedua adalah kenapa pengendalian kecemasan itu bakal ngaruh banget sama penyembuhan GERD. Oke, yang pertama tentang apa itu GERD. Kalian harus bisa bedain dulu dengan MAH. Jadi perbedaan ini akan menyebabkan kalian paham kenapa pendekatan terapinya itu jadi berbeda antara MAH dan GERD. Ya. Nah, jadi kalau MAH itu di lambung kalian itu terjadi iritasi. Makanya kalau misalnya kalian telat makan dan asam lambung keluar, kena lah sama luka yang iritasi itu, maka kalian akan merasa nyeri. Tapi kalau GERD itu kasusnya berbeda. Nah, di GERD itu gangguannya itu terletak pada katup yang memisahkan antara kita punya esofagus, jadi pipa makanan yang nyambung dari saluran napas, jadi dari faring ke bawahnya faring itu nanti ada esofagus, yang esofagus itu dia akan langsung menuju ke lambung. Nah, antara lambung sama pipa makanan atau esofagus ini itu ada kayak katup, jadi kayak semacam pintu gitu, yang tujuannya adalah membatasi agar apa yang ada di lambung itu tidak naik ke esofagus gitu, karena isi lambung itu kan sifatnya asam, jadi kalau dia naik ke esofagus, maka itu akan menyebabkan iritasi di esofagus dan menimbulkan rasa panas terbakar yang sering banget dikeluhkan sama orang GERD. Jadi tidak selalu ada iritasi, meskipun kebanyakan orang mungkin ngalaminnya mah dulu baru kemudian itu tidak diatasi bertahun-tahun dan berkembang menjadi yang namanya GERD. Dua adalah tentang pengaruh kecemasan terhadap GERD. Nah, di video pertama aku sebenarnya udah cerita bahwa kalau aku itu sebenarnya bukan tipikal pencemas, cuman memang karena faktor pola makanku yang ancur-ancuran, dan aku adalah pengopi berat dan adalah seorang penderita insomnia dalam jangka waktu yang panjang, maka kombinasi ini yang menyebabkan kemudian aku akhirnya kena GERD. Nah, setelah kena GERD, sensasinya itu kan gak biasa. Aku tuh ngalamin kayak palpitasi, jadi denyut jantungku itu kencang banget, dan itu menyebabkan aku sangat ketakutan karena sensasinya itu kayak aku nggak bisa nafas, dan aku pernah bilang bahwa aku berasa kayak mau mati. Nah, itu pengalaman itu kan sebenarnya cukup traumatis, jadi aku selalu takut kalau aku mengalami hal itu, karena sensasinya benar-benar tidak menyenangkan. Itu benar-benar pengalaman menakutkan. Secara psikis aku benar-benar ketakutan. Nah, itu yang menyebabkan aku menjadi pencemas pasca aku kena serangan GERD yang pertama. Tetapi memang ada juga yang dia itu emang dia itu pencemas, jadi dia punya gangguan kecemasan, dan ini lama-lama kemudian menyebabkan dia
gangguan di saluran cernanya dan berkembanglah GERD gitu. Nah, mengatasi kecemasan itu adalah kunci yang sangat penting. Aku nggak bisa bilang utama, tetapi kunci yang sangat penting, dan salah satu hal utama yang harus kalian lakukan kalau ingin sembuh dari yang namanya gastroesophageal reflux disease. Nah, dalam bukunya yang berjudul, aku lupa, bentar, aku ada catatannya. Judul bukunya itu adalah The Mind Gut Connection. Itu bukunya Dr. Emran Meyer. Nah, di buku ini tuh dia ngejelasin bagaimana kecemasan atau anxiety itu akan sangat mempengaruhi lambung. Jadi kalau orang itu cemas atau ketakutan, maka lambungnya itu bakalan mengecil. Jadi dia kayak menciut gitu. Kalau kita ketakutan, kita dalam posisi takut akan menciut. Nah, padahal kalau kita itu kena GERD kan sebenarnya yang lainnya nggak berubah. Jadi kita punya isi lambungnya tetap sama. Kalau kamu punya pola makan yang sama, nih aku contohin kayak botol. Nih, kalau kamu punya pola makan, jadi isi lambungnya itu sama, tetapi kalau wadahnya itu menciut, maka otomatis wadah ini tidak akan sanggup untuk menampung isi. Jadi sebenarnya isinya itu nggak berubah, yang berubah adalah wadahnya mengecil, sehingga karena pengecilan itu dia akan kayak kepaksa untuk keluar ke tempat lain yang sekitarnya, yaitu terdekatnya adalah esofagus gitu. Nah, bukan cuma itu aja, selain terjadi penciutan lambung, area usus itu juga terpengaruh oleh kecemasan. Jadi saat kita itu takut, maka area usus itu kayak akan melebar. Nah, melebarnya usus ini akan menyebabkan usus itu kan membutuhkan ruang yang lebih besar. Jadi dia ngambil space yang harusnya jadi space-nya lambung, ya kan? Karena kan badan itu rongganya ada dua, adalah rongga dada sama rongga perut. Nah, lambung sama usus itu posisinya ada di rongga perut. Jadi kalau usus itu membesar, maka dia akan menekan lambung. Otomatis lambungnya akan menciut juga. Jadi ada dua, lambungnya sendiri menciut, kemudian dia terhimpit karena usus yang melebar gitu. Nah, ini kalau misalnya pada kondisi normal mungkin nggak terlalu ngaruh kali ya. Tapi kalau pada orang yang punya GERD, di mana katupnya tadi yang aku bilang sudah bermasalah, maka menciutnya ukuran lambung ini akan memaksa isi dari lambung itu untuk keluar, naik kembali ke esofagus. Sorry guys. Selain pengaruh terhadap lambung dan usus, cemas atau anxiety itu juga akan menyebabkan tubuh mengeluarkan hormon stres atau disebut kortisol. Nah, keberadaan kortisol ini akan menyebabkan gangguan pada sistem saraf. Sebelum masuk sana, karena harus tahu dulu bahwa kita itu punya dua sistem saraf, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Nah, sistem saraf simpatis itu adalah sistem yang bekerja pada saat kita itu waspada, kita itu terjaga. Misalnya pada saat kita lagi takut, kita lagi fokus, kita lagi cemas, itu pun saraf simpatisnya yang kerja, itu menyebabkan kita punya kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar. Nah, sebaliknya adalah saraf parasimpatis yang itu sebenarnya aktif pada saat kita tuh berada pada kondisi rileks, misalnya pada saat kita tidur. Nah, efek dari saraf simpatis itu adalah kita berada pada state yang namanya fight or flight. Jadi kita waspada. Jadi kita mau mengambil keputusan nih, misalnya kita ketemu maling, kita itu mau lari atau ngelawan. Atau sebaliknya nih, kalau sama saraf parasimpatis kita itu menjadi relax. Jadi pada saat kita tidur,
itu badan kita rileks. Nah, dan saat rileks inilah justru terjadi yang namanya sebenarnya tubuh itu mengalami melakukan recovery sel-sel yang rusak, dan kemudian pencernaannya itu menjadi optimal. Itu sebabnya state ini yang dipengaruhi oleh saraf parasimpatis itu disebut rest and digest state. Nah, jadi kalau kalian cemas, kalian ketakutan, maka saraf simpatis lah yang akan lebih aktif karena dipengaruhi oleh hormon kortisol tadi kan. Nah, jadi karena kalian itu berada pada fight and flight state, maka otomatis pencernaannya itu pasti nggak berfungsi dengan optimal. Akibatnya apa? Gangguan pada sistem pencernaan itu pasti tinggi. Kalian akan mengalami yang namanya perlambatan pengosongan lambung. Dan perlambatan pengosongan lambung pada GERD ini masalah banget. Kenapa? Sebenarnya ini nanti aku bakalan jelasin lebih detail di video selanjutnya. Aku hanya akan bahas sedikit karena ini terkait sama penanganan cemas. Selain gangguan pada katup esofagus, sebenarnya ada faktor lain yang juga turut menyumbang terjadinya GERD, yaitu terjadi peningkatan pada tekanan di dalam perut, dalam lambung. Nah, cuman itu akan terkait sekali sama makanan, jadi aku akan ngebahas itu di video berikutnya ketika aku ngebahas tentang makanan pada orang-orang GERD. Oke, jadi kita sekarang bisa masuk ke bagaimana caranya aku mengatasi GERD. Ini kayaknya kalian paling tunggu-tunggu part ini kan. Nah, sekarang tiba pada pembahasan tentang tips cara-cara yang harus dilakukan untuk mengatasi kecemasan yang itu berhasil banget di aku. Nah, jadi di video sebelumnya kan aku udah cerita bahwa kalian itu memang harus melakukan pemeriksaan ke dokter untuk benar-benar memeriksa keadaan kalian. Kalau ada kelainan lain selain GERD yang itu memperburuk keadaan kalian, maka itu juga harus diatasi bersamaan. Karena kalau tidak, aku bisa bilang kayak mustahil banget untuk mengatasi kecemasan, karena kalian tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam tubuh kalian, dan kalian akan dihantui. Apalagi kalau kalian itu terus mendengar masukan-masukan mungkin ini dari entah itu dari Google atau dari orang lain. Nah, jadi sebaiknya lakukan pemeriksaan yang benar ke dokter supaya kalian benar-benar diyakinkan bahwa kecemasan kalian, ketakutan kalian akan penyakit-penyakit berbahaya itu tidak beralasan karena hasil pemeriksaannya negatif, atau kalaupun ada, kalian akhirnya tahu dan kondisi itu diobati bersamaan dengan GERD. Jadi kalian lebih yakin bahwa meskipun aku memang punya gangguan lain, tapi gangguan itu sudah diobati dan yang lainnya negatif, sehingga aku tinggal fokus pada pengobatan GERD-ku saja. Jadi itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya adalah gimana ya, di aku adalah YouTube. Jadi gini, pada saat aku kena GERD itu kan aku ngalamin sensasi-sensasi yang tidak biasa, dan itu kayak nyerempet ke penyakit-penyakit yang serius kan. Nah, jadi aku tuh jadi cemas gitu, apalagi pada saat googling aku dikasih tahu bahwa gangguan yang aku alami itu kemungkinannya penyakit A, B, C, D, E, F, G, H, dan itu kebanyakan adalah penyakit yang serius. Nah, ketika aku nonton YouTube, kan banyak banget teman-teman yang udah sharing tentang pengalaman mereka kena GERD, mengatasi GERD. Jadi mereka juga cerita tentang apa yang terjadi sama mereka pada saat mereka mengalami sakit GERD kan, dan itu akhirnya membuat aku semakin yakin. Akhirnya aku tahu, aku benar-benar teryakinkan bahwa gejala yang aku alami itu normal pada orang yang punya GERD dengan anxiety gitu. Jadi pertamanya hasil pemeriksaan dokterku itu udah memang membuktikan aku nggak kenapa, jadi jantungku aman. Yang kedua,
aku dengar sendiri dari orang-orang yang punya pengalaman yang sama bahwa mereka mengalami gejala-gejala yang aku alami. Akhirnya kan ada dua sumber yang meyakinkan nih, dari pemeriksaan dokter sama dengan orang-orang yang sama-sama mengalami GERD dan mereka berhasil sembuh. Itu memberi dukungan moral yang sangat-sangat besar. Nah, ini juga yang menyebabkan akhirnya aku memutuskan untuk membuat vlog ini, karena sejujurnya aku tuh sangat introvert, aku nggak suka ada di depan layar, tapi aku memutuskan ini karena aku ngerasain sekali penderitaan menjadi pasien GERD, dan aku merasa sangat terbantu oleh teman-teman yang sudah bikin video terlebih dahulu tentang GERD. Jadi aku juga ingin terlibat untuk menjadi orang-orang yang membantu, karena di aku ini ngefek banget. Kemudian part ketiga adalah mengatasi gejala. Langkah ketiga yang harus kalian lakukan adalah mengatasi gejala. Jadi GERD itu kan dia akan punya gejala-gejala yang tidak nyaman. Nah, ketika tanda-tanda GERD yang tidak nyaman ini muncul, itu yakin kalian pasti mulai merasakan ketakutan, kecemasan. Apalagi kalau kalian punya gangguannya itu yang berat, kayak aku misalnya jadi sesak napas dan denyut jantungnya jadi sangat cepat, sangat apa ya, sangat cepat lah maksudnya. Nah, itu kan bikin takut banget kan kalau misalnya gejala-gejalanya itu muncul, kalian mulai kayak otak, waduh ini udah tanda-tanda nih, ini bakalan kena nih, kayak gitu. Nah, jadi mengatasi gejala itu sangat penting, sangat penting. Tapi aku nggak akan bahas di sini tentang mengatasi gejala karena itu bakalan panjang banget, karena masing-masing gejala itu punya cara mengatasinya sendiri-sendiri. Nah, jadi aku bakalan bahas itu di video lainnya biar ini nggak kepanjangan. Nah, yang keempat adalah, bentar, aku lihat catatan dulu. Ini baru teknik yang bisa kalian langsung praktekin. Jadi aku itu pakai 2 teknik yang aku pakai dua-duanya, 3 ding sebenarnya kalau mau dihitung lagi. Oke, aku kasih 3. Jadi yang teknik yang aku pakai pertama untuk menghilangkan kecemasanku itu adalah kayak yoga, teknik pernapasan. Jadi aku belajar itu secara online dari dari Instagram, dari namanya Mbak Lisari kalau nggak salah. Dan Mbak Lisari ini tuh dia sering banget melakukan live pada saat dia melatih pernapasan. Dan jujur ya, setelah aku ikut terapi dia untuk pertama kalinya, aku malamnya langsung bisa tidur. Dan begitu aku bisa tidur, kecemasanku itu berkurang sangat-sangat signifikan. Jadi kalian harus cari, nanti aku kasih linknya, atau mungkin aku bakalan kasih lihat nama Instagramnya, dan kalian bisa follow Mbak Lisari ini dan ikutin live-nya dia. Sumpah itu guna banget, itu ngaruh banget. Teknik kedua yang aku pakai adalah teknik yang namanya EFT, Emotional Freedom Technique or Tapping. Nah, ini aku pakai yang diajarkan sama namanya Raditya Adinugroho. Nanti aku kasih linknya di bawah, nanti video yang aku pakai untuk menghilangkan kecemasanku. Nah, nanti kalian bisa coba sendiri, aku nggak perlu ajarin di sini karena kalian bisa belajar langsung pada masternya. Dan yang ketiga adalah teknik yang diajarkan oleh, dia tuh kayak master bela diri gitu, martial art kalau nggak salah, asalnya dari Malaysia tapi dia Chinese, dan dia tuh ngajarin tentang cara mengatasi panic attack. Namanya Austin Goh. Dia kalau nggak salah sih pernah pegang beberapa rekor dunia.
aku kasih juga nanti linknya dan kalian bisa belajar langsung. Nah, Austin Goh ini tuh bukan cuman sekedar menghilangkan kecemasan doang yang aku pakai. Aku juga pakai caranya dia untuk menghilangkan insomnia. Dan guys, aku sampai hari ini tuh tidurku baik-baik saja. Aku lancar banget. Selain cara yang dikasih sama Mbak Lisari, aku juga pakai teknik yang dikasih oleh Austin Goh, dan aku bisa bilang bahwa insomnia itu bukan problemku lagi. Jadi kalian harus banget kudu coba. Nah, oke, itu dia 4 langkah untuk mengatasi kecemasan yang aku pakai. Di aku itu sangat bermanfaat, itu sangat ngaruh. Jadi tidak ada salahnya bagi kalian untuk mencoba. Kalau nanti kalian punya cerita, komen ya di bawah di kolom komentar. Kalian mungkin gak sadar bahwa komentar kalian, cerita kalian itu mungkin akan membantu sangat banyak orang yang mengalami hal yang sama. Jadi ini bakalan jadi kayak sarana kita buat sharing, sarana kita berbagi, sehingga kita akan saling menolong satu sama lain. Karena penyakit GERD ini serius. Aku bisa bilang bahwa buruk banget. Oke. Nah, jadi sekian dulu videoku yang kedua. Terima kasih buat yang sudah subscribe, dan buat yang belum subscribe, kalian bisa tekan subscribe untuk mengikuti video-videoku selanjutnya. Karena selain GERD, aku akan bahas banyak banget yang kaitannya dengan kesehatan, obat dan pengobatan juga, dan aku akan membahas tentang tentang obat herbal juga. Dan kalau kalian suka sama topik-topik kesehatan seperti itu, silahkan kalian subscribe, dan kita ketemu di video selanjutnya. Bye.